Selamat pagi teman-teman. Pagi. Oke, pada pagi Pagi. hari ini kita dari Gugus Jayabaya kelompok Kanaka ingin mempresentasikan tentang literasi digital. Kami dari Gugus Jayabaya mendapat subtema yaitu sosial budaya. Nah, melalui subtema itu kami mengambil salah satu contoh yaitu memperkenalkan suku Dayak melalui literasi digital. Untuk mengenal lebih dalam tentang suku Dayak, mari kita menonton video berikut. Opat lima onong turu itu kait awi ulu sampai jakait kakak jakait maju ya ya. Kalau pagi bangun motong karet, kami nyadap karet sampai selesai serat siang, kemudian pergi ke ladang. Laki-laki dengan perempuan itu sama kerja, juga pembagian harta itu sama, jadi tidak ada yang laki-laki lebih banyak atau perempuan lebih banyak, jadi semua dapat bagian. Kalau harta warisan itu aruh namanya, aruh mamali mate. Jadi itu orang tua kita yang meninggal, kita buat kuburan baru, dibuat kuburan baru lalu diberi sesajen kalau untuk bercampur kerja kecil itu. Kalau terpikat oleh hidup orang sekarang yang ya seolah-olah barang baru menjadi hebat, menjadi tren kalau bahasa sekarang. Nah ini ya, itu yang sulit dibendung kita. Makanan kita yang pokok kan nasi. Nah, nasi ya, ada sayur mayurnya, juga ada ikan-ikan, daging, ya itu makanan ya. Itu yang pokoknya yang aslinya, itu yang apa dalam pais itu yang enak di apa ketupang bahasa banyak atau selasak, itu yang dalam buluh itu yang enak. Mau kami pamerkan itu yang makanan yang enak. Oke, dari video ini pasti bagaimana sih caranya memperkenalkan suku budaya Dayak melalui literasi digital? Nah, mari kita masuk ke pembahasan kita. Nih, mempelajari budaya suku Dayak melalui literasi digital. Izin masuk, perkenalkan nama saya Andi Ketatan Putra dengan NIM 14231035 dari program studi Teknik Kelautan. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman sosial budayanya. Beragam kelompok, suku bangsa, dan kebudayaan yang dimiliki Indonesia menjadi daya tarik tersendiri di mata dunia. Kebudayaan adalah suatu hal yang bersifat universal di muka bumi ini. Masing-masing tempat atau daerah pasti memiliki budaya yang unik. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan memiliki bersama oleh sebuah kelompok orang di suatu daerah dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat, istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Budaya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang yang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis kepada generasi yang berikutnya.
Budaya juga merupakan suatu identitas yang melekat pada individu maupun kelompok. Tanpa adanya budaya, maka ibarat manusia tanpa identitas. Budaya adalah suatu Betul. hal yang unik dipandang dari masing-masing individu yang berbeda sehingga mendorong seseorang atau kelompok untuk mengetahui lebih jauh tentang kebudayaan satu daerah di mana tempat asal dari daerah budaya tersebut bertumbuh. Baik, izin masuk. Saya Jonathan Daniandrean, NIM 09231032. Saya akan membacakan poin kedua. Di era literasi digital, mengenal budaya penting sebagai suatu usaha untuk memahami lebih jauh akan keanekaragaman, perbedaan, dan kualitas kebudayaan bangsa kita sendiri. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam rangka mengenal budaya kita yaitu melalui internet. Contohnya dengan mengenalkan adat istiadat dan suku Dayak, kemudian membagikannya di media sosial. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan saya Claudia dari Prodi Teknik Lingkungan NIM 13231013. Dalam membuat konten di media sosial harus bisa memanfaatkan kolaborasi. Karena kalau kita tidak kolaborasi, maka kita tidak kenal dengan dunia digital. Dengan kita masuk media sosial dan berkolaborasi, ini menjadi cara efektif dalam memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan budaya Dayak di media sosial. Kita bisa mengunggah video berlatar belakang keindahan alam, menggunakan pakaian adat, dan membuat tutorial riasannya, hingga menyanyikan lagu-lagu daerah yang dikemas dengan kekinian. Contoh salah satu influencer yang berkolaborasi yaitu Jerome Pauline dengan artis-artis yang ada di Jepang dengan masyarakat atau mahasiswa yang ada di Jepang tempat dia pernah berkuliah. Di sana dia memperkenalkan budaya-budaya Indonesia sehingga orang-orang di sana bisa mengenal, oh ternyata budaya Indonesia sangat indah ya. Jadi itu salah satu contohnya. Oke, saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Selma Nur Cahyani dengan NIM 13231082 dari Prodi Teknik Lingkungan. Ada beberapa tahapan untuk memperkenalkan budaya suku Dayak sendiri di ruang digital. Pertama, share, yaitu membagikan pengalaman tradisi menarik di media sosial. Share ini seperti kita membagikan melalui website untuk memberitahu kepada masyarakat yang lain bagaimana sih tradisi di Dayak. Kedua, promotion, yaitu atau biasa disebut promosi, menawarkan produk khas yang dimiliki suku Dayak di media sosial. Nah, untuk promosi ini bisa saja seperti kita menjual belikan beragam karya dari budaya Dayak kepada masyarakat maupun di dalam negeri maupun di luar negeri. Kedua, study, yaitu mempelajari dan mengikuti budaya suku Dayak lebih dalam. Studi ini kita bisa memberitahukan kepada orang yang ingin belajar tentang gimana sih budaya orang di Dayak. Dengan adanya literasi digital ini sangat mempermudah kita untuk mengetahui budaya-budaya di Indonesia yang belum kita ketahui. Baik, izin melanjutkan. Nama saya Adilham Pratama dari Prodi Teknik Material dan Metalurgi dengan NIM 06231001. Jadi yang keempat itu ada branding, yaitu menjadikan budaya suku Dayak sebagai identitas. Pengertian branding itu sendiri adalah proses mengenalkan suatu brand, nama, logo, atau slogan dari sebuah perusahaan maupun lingkup daerah seperti pariwisata dan budaya. Salah satu penggunaan branding secara digital yakni dengan digital tourism. Digital tourism adalah cara yang efektif untuk bisa membranding beberapa tempat wisata maupun budaya yang ada di Indonesia melalui berbagai platform. Terus yang kelima ada collaboration, yaitu mengkolaborasikan budaya suku Dayak melalui teknologi dan media. Nah, salah satu contohnya itu adalah Wio Morris. Wio Morris merupakan seorang konten kreator musik yang mengkolaborasikan alat musik tradisional berupa sape dengan musik kekinian. Nah,
Dengan cara tersebut terbukti efektif menarik minat masyarakat Indonesia maupun masyarakat warga mancanegara. Nah, yang terakhir itu ada fasilitator, yaitu membantu memberikan jalan dan tempat bagi para pegiat seni di media digital. Nah, mungkin ini tugas kita semua, baik mahasiswa, kampus, dan pemerintah, untuk memberikan jalan dan tempat bagi para pegiat seni dengan membuat suatu pertunjukan maupun perlombaan seni. Selanjutnya, izinkan saya menjelaskan. Perkenalkan, nama saya Hesti Ardalia Tarina dengan NIM 06231041 dari Prodi Teknik Material dan Metalurgi. Dampak positif literasi digital untuk budaya suku Dayak, yaitu yang pertama, mudahnya masyarakat untuk mempelajari budaya asing. Nah, karena adanya teknologi yang semakin canggih, sehingga masyarakat bisa mengetahui informasi secara update. Contohnya dengan mengakses platform Instagram dan lainnya, maka dari itu mereka mudah memahami budaya asing. Yang kedua, masyarakat bisa mengetahui peristiwa dan isu di dunia secara real time. Itu karena dengan adanya alat komunikasi, mereka jadi mudah untuk mempelajari budaya asing. Yang ketiga, memudahkan masyarakat untuk mempelajari budaya asing. Nah, itu sama kayak yang pertama, dan adanya kemajuan teknologi dan komunikasi menyebabkan informasi yang datang dari luar dapat dengan mudah kita ketahui, misalnya lewat dengan internet, radio, televisi. Yang keempat, memudahkan pola komunikasi. Zaman dulu kan berkomunikasi itu lewat surat dan dikirim dengan pos. Nah, sekarang itu lebih mudah dengan lewat HP dan menghubunginya melalui WhatsApp atau lain sebagainya. Izin melanjutkan, perkenalkan, nama saya Anugrah C. Safitri, NIM 19231010 dari Prodi Teknologi Pangan. Kemudian yang kelima, ada potensi daerah menjadi lebih meningkat karena adanya media sosial sebagai sarana informasi. Tentunya promosi melalui media sosial yang maksimal akan memungkinkan masyarakat tertarik untuk berkunjung ke daerah tersebut sehingga potensi daerah tersebut menjadi lebih meningkat dan naik. Selanjutnya ada pariwisata suku Dayak terkenal dikunjungi orang luar. Tentunya di suku Dayak sendiri terkenal dengan bau-bau hal yang mistis. Tentunya itu akan menarik dan dikunjungi untuk orang luar. Kemudian yang ketujuh, ada mudahnya akses informasi tentang politik, sosial, dan pemerintah sehingga demokrasi semakin terbuka. Tentunya media sosial memberikan ruang untuk mengemukakan pendapat sehingga masyarakat lebih mampu untuk menyampaikan informasi dan data-data yang akan diperoleh. Kemudian ada cara berpakaian mengikuti tren. Selanjutnya, meskipun mengikuti tren, tetapi tidak meninggalkan makna asli dari cara berpakaian suku Dayak tersebut. Perkenalkan, nama saya Dahlia dari Prodi Teknik Lingkungan dengan NIM 13231014. Saya akan melanjutkan dampak negatif literasi digital untuk budaya suku Dayak, yaitu memunculkan adanya kesenjangan sosial. Apa sih kesenjangan sosial? Kesenjangan sosial itu perbedaan jarak ekonomi antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Kedua, lunturnya budaya asli karena masuknya budaya asing. Kayak sekarang banyak masyarakat yang lebih suka mendengarkan musik K-pop. Ketiga, memunculkan sifat individualisme. Yang keempat, menurunkan minat bersosialisasi di luar rumah. Kayak malas keluar rumah karena mageran dan malas berkomunikasi dengan orang luar. Yang kelima, munculnya gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif itu misalnya memberikan uangnya untuk hal-hal yang tidak berguna. Izin melanjutkan, nama saya Muhammad Novel Gani, NIM 09231050 dari Teknik Perkapalan. Dampak negatif selanjutnya memunculkan gejala westernisasi, yaitu gaya
hidup yang berorientasi kepada budaya barat. Nah, itu tuh adalah contohnya orang lebih suka membeli produk dari luar negeri. Dan dampak negatif selanjutnya, budaya semangat gotong royong, kepedulian, solidaritas, dan setia kawan. Ini kepedulian mungkin dari lingkungan juga, dan dampak negatif selanjutnya lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan seperti kita melalaikan ibadah, dan selanjutnya menjadikan media sosial sebagai budaya pamer. Ya bisa dibilang, bisa dikatakan zaman sekarang yakni flexing. Sekiannya presentasi dari kita dari kelompok Kanaka Gugus Jayabaya. Tentunya literasi digital ini sangat penting buat kita sebagai salah satu mahasiswa dalam mengenalkan budaya-budaya di Indonesia, salah satunya yaitu budaya suku Dayak. Tentunya dari materi yang kita jelaskan tadi, ada beberapa banyak kesimpulan. Kesimpulan yang paling penting itu kita dapat mencapai kecakapan digital jika kita tahu dan paham ragam dan perangkat lunak yang menyusun lanskap digital. Terus itu dalam bermedia sosial merupakan aplikasi digital yang dapat kita gunakan untuk memperluas jaringan pertemanan, ajang menongkan kreativitas, dan saran promosi. Di sisi lain, media sosial memiliki potensi terjadi kejahatan virtual yang dilakukan oleh oknum pengguna dan dapat merugikan pengguna lainnya. Jadi ada baik nggak baiknya ya literasi digital ini. Jadi sekian dari kami kelompok Kanaka, kelompok 1. Terima kasih. Yuk, ngomong yuk. Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.